uh, begitu kita menemui bayi yang dengan riwayat kelahiran yang hipoksia. Jadi kalau misalnya kita berpikir gini, ini sito gitu. Sito itu karena apa? Sito itu bisa dua. Sito karena ibu, sito karena janin. Kalau sito karena janin, itu biasanya ada kondisi ibu yang menyebabkan janinnya hipoksia. Nah, udah kata kuncinya ngelihat dari situ aja. Kalau udah ketemu kata-kata seperti itu, maka kita berpikir, ini akan ada resiko bayinya lahir tidak langsung segera bernafas, ada riwayat asfiksianya, nanti akan menyebabkan kondisinya begitu lahir, bayinya akan mengalami hipoksia, iskemi, ensefalopati. Kita mulai dari situ. Dengan contoh pembuka yang tadi, maka sebenarnya apa sih yang harus kita ketahui tentang HIE? Nah, kita harus tahu dulu HIE itu apa. HIE adalah suatu kondisi hipoksia, iskemi, ensefalopati. Hipoksia yaitu terjadi penurunan kadar oksigen di dalam pembuluh darah, dengan iskemi penurunan perfungsi jaringan, dan yang terakhir akan berdampak berkomplikasi yaitu terjadinya ensefalopati, yaitu cedera pada otak dari bayi tersebut ya. Jadi ada bukti jejas di otaknya. Nah, biasanya semakin bagus suatu unit pelayanan, antenatal care-nya makin baik gitu ya, sistem pelayanan kesehatan lebih baik, maka kejadian asfiksia atau kejadian yang diikuti dengan HIE ini makin menurun. Akan kita lihat bahwa di negara berkembang angkanya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Nah, bagaimana sebenarnya survival pada bayi-bayi HIE ini gitu ya? Ternyata kalau pada bayinya yang late preterm atau bayi yang udah cukup bulan, kalau HIE sedang berat itu di India survivalnya sekitar 82% gitu ya. Nah, namun kita harus ketahui bahwa itu berbicara tentang survive-nya dulu terlebih dahulu ya, tapi bagaimana dengan komplikasi lainnya gitu ya. Akan ada potensi untuk terjadi sipil di kemudian hari ya, gangguan neurodevelopmental dan lainnya. Nah, hal inilah yang kita perlu perbaiki dalam penanganan bayi-bayi tersebut agar apa kualitas hidupnya lebih baik dan orang tua dapat membantu merawat bayinya dengan baik dan mengurangi angka ketergantungan terhadap perawatan lebih lanjut gitu ya. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang HIE sebelum kita bisa melakukan terapi pada pasien tersebut. HIE kita sudah tahu yang tadi ada kondisi hipoksik, iskemi, ensefalopati. Begitu terjadi kondisi hipoksia, ya akan ada fase akut, fase laten, fase sekunder, dan fase tersier. Ya, aduh Put, ribet banget gitu ya. Tenang, sabar. Begitu dia kondisi hipoksia, insulsnya itu akan mengenai di otak. Akan terjadi penurunan oksigenasi otak dengan akan ada terjadi peningkatan CO2 dan akan mengaktifkan metabolisme anaerob. Kita tahu kalau metabolisme anaerob terjadi, maka yang akan tinggi adalah laktat di dalam tubuh. Maka pada pasien-pasien dengan asfiksia akan kita dapatin kondisi seperti kasus tadi, yaitu asidosis metabolik dengan laktat yang tinggi. Nah, itulah dasarnya kenapa begitu lahir, kalau kita ketemu di SC Sito gitu ya, maka kita harus melakukan yang namanya AGD tali pusat. Supaya apa? Supaya kita bisa langsung mengetahui, oh ini memang sudah ada kondisi hipoksia di intrauteri. Nah, fase akut ini akan berlanjut ke fase laten. Nah, fase laten ini berlangsung sekitar 30 menit sampai kurang lebih 6 jam. Disinilah adalah golden periodnya kita untuk mentata laksana pasien-pasien HIE. Okay? Pada fase laten sudah terjadi kematian sel ataupun apoptosis gitu ya, akan terjadi inflamasi, tercetus stres oksidasi ya, dan akan terjadi reperfusi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang paling penting di saat ini adalah terapeutik window-nya, kita melakukan terapi hipotermi. Okay? Kita melakukan terapi hipotermi untuk apa? Untuk mencegah kerusakan dari lebih lanjut dari yang sel-sel yang tadi yang akan rusak. Tetapi kalau sel-sel tersebut sudah kerusakan irreversibel, tidak bisa dikembalikan dengan terapi hipotermi. Ya, oke, itulah dasarnya kenapa makin cepat kita mendiagnosis, makin cepat tata laksana, golden periodnya terpenuhi, maka prognosisnya akan jauh lebih baik untuk bayi-bayi tersebut. Oke, nah sekarang kita harus tahu dulu nih. Tadi saya udah tahu nih HIE itu apa gitu ya. Terus patofisiologi HIE saya juga sudah mengerti. Nah maka sekarang saya harus cari tahu nih, kira-kira dari bayi yang saya tolong, mana-mana saja sih yang akan berpotensial untuk menyebabkan, untuk berisiko terjadinya HIE. Kita fokus dalam dua hal ini ya, yang selama kehamilan dengan selama persalinan.
waduh banyak banget nih yang harus dihafalin. Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa cukup hanya kita mengetahui adanya insult hipoksia di intrauteri, maka kita sudah mengetahui bahwa ini berpotensi untuk terjadi HIV. Apa-apa saja sih yang menyebabkan dia insultnya bisa terjadi kondisi yang hipoksia, misalnya kondisi impending eclampsia ya, atau misalnya solusio placenta gitu ya, atau segala sesuatu yang menyebabkan janinnya itu hipoksia gitu ya, misalnya preeklampsi berat gitu, itu akan menyebabkan sirkulasi placentanya tidak baik dan akan menyebabkan kondisi hipoksia pada janinnya tersebut. Nah, inilah yang akan berpotensial menyebabkan bayinya HIV. Nah, bukan saja selama dia hamil, tetapi juga saat dia mau persalinan ya, dan saat kita resusitasi ya, saat kita resusitasi. Misalnya saat persalinannya lama, atau mungkin resusitasinya yang tadi kuat, itu berpotensi sekali untuk terjadinya kondisi HIV. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Bukan berarti ini slide-nya udah selesai. Saya akan potong-potong sedikit-sedikit supaya lebih mudah dimengerti. Maka begitu kita ketemu bayi yang curiga ada perinatal hipoksia iskemi, maka akan terbukti dengan kita lihat skor Abdarnya rendah. Ya, skor Abdarnya rendah. Kemudian yang kedua, kita akan bisa ketemu asidosis pada analisa gas darah kali pusat dengan laktatnya yang tinggi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada tanda-tanda ensefalopati pada neonatus tersebut ya. Tanda-tanda ensefalopati, yaitu kita bisa lihat bayinya apnu, kesadarannya turun, masih butuh VTP hingga dia 10 menit, membutuhkan resusitasi hingga 10 menit, ada keterlibatan multi organ, biasanya disertai dengan PPHN, ada gangguan fungsi hati, ya, gangguan koagulasi. Kemudian kita harus tentukan derajat ensefalopatinya. Oke? Derajat ensefalopatinya dengan cara apa? Dengan cara skor Sarnat atau skor Thomson. Kalau kita di fasilitas yang lebih lengkap, kita bisa memakai amplitude EEG. Begitu itu terpenuhi semua, maka kita lakukan terapi hipoterapi. Ya. Nah, tadi saya sebutkan manifestasi klinis HIE itu bisa melibatkan multi organ. Multi organ ini sejauh apa sih? Sejauh ini semua sistem bisa terkena. Kenapa bisa? Ya namanya kan hipoksia. Hipoksianya di pembuluh darah, terus dia lanjut ke perfusi jaringannya yang jelek, pasti dia akan menyebabkan cedera di seluruh organ tubuhnya, baik dari saraf, pernapasan, kardiovaskular, metabolik, ginjal, hematologi, ataupun saluran cerna. Itulah pentingnya kita untuk mengenali dari awal supaya kerusakan ini tidak berlangsung lebih lama lagi. Nah, sekarang tadi kita udah belajar HIV itu apa, ya. Kemudian kita sudah mengetahui patofisiologinya, oke. Kemudian kita mengetahui faktor risikonya apa. Sekarang kita lanjut adalah menentukan derajat ensefalopati. Seperti yang saya sebutkan di sini, kita harus mengetahui derajat ensefalopati karena tidak semua HIE akan kita kuling, ya. Tidak semua HIE akan kita kuling, tapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk kita melakukan cooling terapi. Oke. Bagaimana caranya saya menentukan derajat ensefalopati? Ini ada linknya ya di pojok kiri bawah. Saya rasa slide saya waktu itu juga sudah diberikan. Linknya di pojok kiri bawah. Ini dari Wusthof.people. Waktu itu masih bisa dibuka, sekarang mungkin karena alasan privasi tidak bisa dibuka. Tapi pada prinsipnya adalah kita menilai pemeriksaan neurologis, yaitu mulai dari tingkat kesadaran, aktivitas, postur, tonus, refleksi saraf, refleks moro, pupil, denyut nadi, sistem pernapasan, dan lain sebagainya. Oke? Ini bukan untuk menentukan, ini bukan hanya untuk menentukan HIE, tapi ini untuk menentukan derajat ensefalopati. HIE adalah bagian dari ensefalopati, tetapi bukan berarti seluruh ensefalopati adalah HIE. Ya, kita sama-sama dulu ya. HIE adalah bagian dari ensefalopati, tetapi tidak semua ensefalopati adalah HIE. Karena ada banyak hal yang lainnya yang menyebabkan bayi itu ensefalopati, misalnya ensefalopati metabolik gitu ya, belum tentu dia HIE. Oke, nah pemeriksaan fisis yang tadi diterjemahkan dengan skor, yaitu kita memiliki dua, ada skor Thomson dan ada Sarnat staging. Ada skor Thomson dan ada Sarnat staging. Pakai yang mana dok? Oke, sebenarnya keduanya bisa dipakai. Kalau di luar negeri, mereka lebih memilih memakai Sarnat staging.
Kalau di Indonesia, dahulu dokter gigi mengajarkan lebih baik kita untuk melakukan skor Thomson. Kita melakukan skor Thomson karena kenapa? Karena ini bentuknya kuantitatif. Kalau kuantitatif, jadi lebih mudah untuk lebih meminimalkan lah untuk terjadinya kesalahan. Oke, nah dari skor Thomson tersebut di sini sebenarnya bisa kita lihat sangat jarang satu pasien itu ada yang nilainya 0, yang satu nilainya 3. Biasanya itu dia akan menumpuk ke satu sisi, entah di sisi 01 atau di sisi 12 atau di sisi 23. Jadi kalau seandainya ada dalam satu kondisi baik tiba-tiba ada nilainya 0 dan 3, hati-hati. Kemungkinan besar itu salah dalam melakukan penilaian. Silakan langsung dinilai ulang. Nah, saat kita menentukan derajat ensefalopati dan menentukan apakah ini sudah waktunya kita mulai terapi hipotermi, maka dari skor Thomson kita lihat bila skor Thomsonnya lebih dari 6, ya, lebih dari 6, maka bayi tersebut terindikasi untuk dilakukan terapi hipotermi. Oke, nah kapan sih sebenarnya saya harus melakukan skor Thomson? Sesegera mungkin. Lebih awal dia akan lebih baik, ya. Skor Thomson itu harus dinilai lebih awal lebih baik. Hati-hati apabila pasiennya sudah mendapatkan obat anti kejang atau obat sedasi, maka ini akan memengaruhi nilai skor Thomsonnya. Biasanya dia akan berpengaruh sehingga skor Thomsonnya akan lebih tinggi. Dok, tapi gimana kalau udah terlanjur diberikan obat anti kejang? Ya udah nggak apa-apa, hitung aja. Kita nggak apa-apa, kita anggap saja itu nilainya yang benar. Kemudian adalah kita lanjutkan lagi dengan penilaian namanya derajat Sarnat gitu ya, atau Sarnat staging. Nah, kalau ada yang mau nggak yakin dengan skor Thomsonnya, silahkan dikonfirmasi dengan Sarnat staging ini ya. Sarnat staging, kapan kita melakukan terapi hipotermi? Apabila dia berada di derajat 2 dan 3, jadi di stage 2 dan stage 3 ya. Kalau dia memenuhi stage 2 atau stage 3, maka dia memenuhi syarat untuk terapi hipotermi. Oke? Jadi begitu saya ketemu pasien HIE, saya udah tahu faktor risikonya apa, ya. Kemudian saya buktikan analisa gas darahnya, asidosis metabolik laktat. Oke, tentukan habis itu derajat ensefalopatinya. Bagaimana cara saya menentukan derajat ensefalopatinya? Kita bisa pakai Thomson score atau Sarnat staging. Saran saya kalau ragu dikonfirmasi keduanya, ya. Kalau Thomson score lebih dari 6, kalau Sarnat staging stage 2 atau stage 3, kita akan melakukan terapi hipotermi. Nah, kalau punya fasilitas yang lebih lengkap lagi, maka silakan melakukan amplitude EEG. Kalau tidak ada amplitude EEG, juga tidak apa-apa, itu bukan menjadi kontraindikasi untuk memulai terapi hipotermi. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, jadi diapain dong saya kalau ketemu bayi HIE? Maka kita lihat yang pertama resusitasi, ya, resusitasinya harus benar, jangan sampai kita makin memperburuk kondisi HIE pada bayi tersebut. Kalau dia butuh diintubasi, ya silahkan diintubasi bayinya, ya. Jangan sampai bayinya makin berlama-lama dalam kondisi hipoksia. Kemudian analisis gas darah, lakukan pengambilan AGD, paling ideal adalah AGD tali pusat, ya, plus laktatnya. Tetapi kalau tidak ada, maka ambil dalam 1 jam. Saya ulang, ambil dalam 1 jam, oke? 1 jam itu berarti ngambilnya adalah di bayinya. Kemudian kita lakukan penilaian serial, ya, kita penilaian serial, bisa menggunakan skor Sarnat untuk Thomson score, ya, untuk menentukan derajat ensefalopatinya. Kemudian bila dia terpenuhi HIE sedang berat, kalau Thomson score kita dapatkan skornya lebih dari 6, kalau dia Sarnat staging stage 2 atau stage 3, kita akan mulai dengan terapi hipotermi. Kemudian kita pantau tanda vital, saturasi oksigen, kesadaran gitu ya. Dan kita lihat apakah ada perbaikan dari derajat HIE-nya atau tidak. Tadi saya udah ngomong-ngomongin tuh terapi hipotermi. Apa iya benar terapi hipotermi ini untuk bayi HIE gitu ya? Kan kita tahu ya kalau hipotermi penyebab utama kematian gitu. Loh kenapa bayi yang justru HIE sedang berat ini malah saya dinginin? Kan jadi bingung gitu ya. Kan harusnya hangat gitu ya. Nah, terapi hipotermi itu merupakan salah satu tata laksana pada HIE. Prinsip utamanya dia akan menurunkan suhu hingga 33-34 derajat. Sebenarnya yang pertama kali menggunakan itu adalah anestesi, ya, dia menggunakan anestesi lokal, dan akhirnya dilihat manfaatnya waktu itu mulainya dari hewan terus ke dewasa gitu ya. Ini kok bisa nih ya untuk pasien-pasien yang cedera kepala, tumor atau kondisi lainnya.
Terapi hipotermi ini sendiri ini merupakan suatu standard of practice ya untuk pasien-pasien dengan HIE yang sedang berat, bukan dia lagi berat gitu ya, bukan karena saya sedang berat, jadi moderate severe ya. Nah, apa yang dikerjakan? Dia akan memperlambat cedera otak, dia akan membantu kesembuhan, dia akan meminimalisir kerusakan pada otak tersebut. Gimana caranya? Saya terus terang bingung dong. Saya taunya itu bayi nggak boleh dingin gitu ya. Kenapa tiba-tiba suruh didinginkan? Oke. Jadi saya ulang kembali lagi si patofisiologi HIE. Begitu terjadi HIE, aliran darah ke otak itu akan turun. Energinya akan turun sehingga di otak itu hunger, kelaparan. Karena kenapa dia butuh energi yang cukup? Kondisi hipoksia ini menyebabkan otak kelaparan, akhirnya mengaktifkan jalur alternatif yaitu metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob akan menghasilkan laktat. Pada kondisi ini dia akan mengaktifasi kaskade eksitatorik, akan kematian sel gitu ya, akan mengganggu channel-channel yaitu MAK ATPase. Ini adalah di fase primer ya. Nah, kemudian di fase laten yang tadi saya sebutkan akan terjadi reperfusi. Nah, peran si terapi hipotermi ini dia akan menurunkan metabolisme otak, menurunkan pelepasan eksitatori amino acid, menurunkan produksi radikal bebas, menurunkan produksi nitrit oxide, sehingga diharapkan tidak terjadi pada fase sekunder yaitu aktivasi lanjut kaskade eksitatorik, enzim degradatif, radikal bebas ataupun inflamasi, sehingga akan menurunkan gangguan fungsi mitokondria dan kematian sel akibat kerusakan injuri sebelumnya. Kapan ini berperan dengan baik? Apabila kita mengerjakannya dalam fase golden period-nya. Ya, semakin lama kita menunda, maka kerusakan neuronnya juga akan makin banyak, makin persentasenya akan seperti bayi-bayi yang tidak dilakukan terapi hipotermi. Nah, tadi kita sudah tahu dia adalah apa ya namanya ya? Dia suatu standar of practice lah ya untuk pasien HIE sedang berat. Apakah seluruh pasien HIE sedang berat bisa kita kerjakan terapi hipotermi? Ternyata ada hal lain lagi yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah bayinya usia kehamilan lebih dari sama dengan 36 minggu. Kenapa? Karena kalau untuk bayi yang lebih muda dari usia tersebut, dikatakan bahwa nantinya kerusakannya itu karena imaturitas otaknya. Ya, kerusakan itu akan imaturitas otaknya. Ternyata hipoterminya tersebut akan makin menyebabkan kerusakan otak yang lebih berat untuk bayi tersebut. Namun, akhir-akhir ini sudah mulai ada penelitian yang melibatkan populasi 34 sampai 35 minggu. Bagaimana hasilnya? Masih kita tunggu. Nah, yang kedua adalah dimulai dalam 6 jam setelah lahir. Kenapa sih ada kata-kata 6 jam tadi yang saya sebutkan? Ada fase laten. Ya, fase laten, di fase tersebut terjadi reperfusi, dan setelahnya dia akan masuk ke kegagalan energi fase sekunder. Jadi, artinya apa? Berbagai macam literatur menyebutkan bahwa sebaiknya kita mulai lebih awal, sebelum 6 jam. Namun, akhir-akhir ini mulai ada nih penelitian yang melibatkan lebih dari 6 jam, tapi kurang dari 24 jam. Itu kita akan bahas nanti. Tapi prinsip utamanya lebih baik dikerjakan sebelum 6 jam. Yang ketiga, adanya buksi encefalopati sedang sampai berat. Misalnya terjadi adanya kejang, ya, atau lebih dari sama dengan 3 dari 6 komponen pada kategori sedang berat menggunakan derajat Starner, atau kita dapatkan Thomson score-nya lebih dari 6. Kemudian disertai salah satu dari AGD tali pusatnya yang tadi saya sebutkan, atau kalau dia nggak bisa dikerjakan AGD tali pusat, 1 jam pasca lahirnya dikerjakan, pH-nya itu kurang dari sama dengan 7, base excess-nya lebih dari sama dengan minus 16. Dok, bagaimana ya dok? Saya ternyata tuh AGD tali pusat tadi nggak keburu. 1 jam juga nggak keburu juga dok. Jadi akhirnya saya baru mengerjakan setelahnya. Jadi ada kepusakannya juga nih ya. Jadi kalau AGD tali pusat atau 1 jam pasca lahir tidak ada, maka kita ambil AGD saat itu juga, didapatkan pH-nya 7,01 hingga 7,15 atau base excess-nya lebih dari sama dengan minus 10 hingga minus 15,9, dan didapatkan adanya riwayat insult intrauteri dan Scott Abner-nya kurang dari sama dengan 5 pada menit ke-10. Atau bayinya masih membutuhkan resusitasi lanjut pada menit ke-10. Nah, kapan dia menjadi kontraindikasi? Yang pertama adalah biasanya kalau nggak bisa dimulai dalam 6 jam setelah lahir. Yang kedua, berat lahirnya kurang dari 2000. Ada center yang memakai beratnya kurang dari 1800.
kemudian dia butuh fraksi oksigen lebih dari 80% ya, ada anomali kongenital atau bayinya dengan atresia ani. Sejauh ini saya belum punya pengalaman dengan probe esofagus. Selama ini saya memakainya probe rektal ya. Nah, jadi selanjutnya bayi tersebut diapain? Bayi yang tadi kalau kita ketemu termasuk dia bayi HIE dengan dia memenuhi kriteria terapi hipotermi, maka yang teman-teman kerjakan mulai pasif cooling. Pasif cooling diapain gitu ya? Bayinya ditelanjangin. Bayinya ditelanjangin, kemudian jangan lupa dipakaikan popok karena kalau tidak fesesnya akan feses sama pipisnya akan mengotori area-area lain ya. Nah, kemudian kita pasang probe rektal ya. Jadi kita masukkan dengan probe rektal untuk mengukur suhu inti tubuh. Ya. Kemudian kita pantau sampai tercapai target suhu yaitu 33 sampai 34 derajat. Memang terapi hipotermi itu seperti apa sih, Put? Nah, terapi hipotermi prinsipnya itu adalah menurunkan suhu 33 sampai 34. Pengalaman saya sehari-hari, saya itu memakai target suhu 33,5. Begitu dokter sekalian ketemu bayi dengan HIE, kemudian dokter lakukan analisa gas darah, asidosis metabolik laktat, dokter kerjakan penentuan derajat ensefalopati, HIE-nya sedang berat, dokter lakukan terapi hipotermi.